Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Qul amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa seperti ini 6 bulan ke depan, kita masih minta kepada Allah untuk diterima. Kemudian nanti di bulan ke-7 kita minta kepada Allah untuk disampaikan lagi bulan Ramadan berikutnya. Allahumma balighna Ramadan. Diamalkan. Saya setiap hari minta kepada Allah untuk diterima amal kemarin di bulan Ramadan. Terlebih dari sejak bulan Syawal masuk sudah begitu banyak orang-orang dekat saya juga meninggal. Ini peringatan buat kita semua bahwa kita pun akan sampai pada posisi itu. Sebagaimana kitab yang sudah kita pelajari, yaitu Tamasan ke Negeri Akhirat, kita harus berbekal dengan sebaik-baik bekal, insya Allah. Sebaik-baik bekal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah janjikan di dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-27. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Saya mencoba memperlambat, saya dapat masukan dari banyak jamaah ibu-ibu khususnya yang suka nyatet. Itu mengikuti Ustaz Wahid susah banget, saya nyatet apa atau udah lewat. Untungnya mereka rajin dengan video, lumayan ya, jadi bisa membantu. Saya tuh ngomong lambat itu perjuangan. Orang kan biasanya ngomong cepat perjuangan. Saya tuh ngomong lambat perjuangan. Moga Mas. Saya berlatih untuk sedikit melambatkan, insya Allah. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu kita ingin jadi orang-orang yang dipandu oleh Allah untuk bisa mengikuti risalahnya. Kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mencoba berbahagia dengan keimanan kita. Kalau statusnya Mas Jadi kemarin, tidak apalagi yang lebih utama dibandingkan apa? Memaafkan, Mas. Tapi di bawahnya kok hele gitu. Masya Allah. Tak kasih love pasti Mas. Itu bagus itu untuk pengingat itu. Oke, jadi kita sungguh berharap pada track yang benar menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kitab yang kita pelajari Tamasya ke Negeri Akhirat, ujung-ujungnya adalah kita ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal bulan Syawal ini saya mengingatkan, sudah saya sampaikan di masjid lain, nanti di sini singgung sedikit-sedikit bahwa kita punya musuh yang sangat nyata namanya setan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Quran surah An-Nur ayat 21 ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai engkau mengikuti langkah-langkah setan. Kemarin saya share yang terakhir. Wa may yattabi khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya setan itu mengajak kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada kalimat laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, jikalau bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya. Ini penting bagian ini. Jika bukan karena karunia dari Allah dan rahmatnya, maka kata Allah, ma zaka minkum min ahadin abada, gak ada yang bisa disucikan, gak ada yang suci di antara panjenengan, pasti kena perbuatan keji dan mungkar, pasti, siapapun panjenengan. Tetapi kemudian ada kabar gembira, walakinallaha yuzakki may yasha, tetapi Allah memilih di antara hamba-hambanya yang disucikan. Nah ini loh, kita pengen ini loh maksudnya, kita pengen menjadi orang yang bagian ini. Walakinallaha yuzakki may yasha, sesungguhnya Allah itu akan memilih di antara hamba-hambanya untuk disucikan. Berarti ada. Walaupun sekali lagi tanpa karunia dan pertolongan dari Allah, rahmat Allah, nggak ada yang disuci, yang bisa suci dari perbuatan keji dan mungkar. Yang perbuatan keji dan mungkar itu kan cara tercepat masuk neraka maksudnya, ya kan? Nah, maka kita ingin menjadi orang itu, ingin menjadi orang yang dipilih oleh Allah itu. Nah, kalau konteksnya dikatakan dengan An-Nur 21, maka kita jangan ikuti langkah-langkah setan. Nanti jangan lihat videonya, saya sudah upload yang di Gunung Sempu sama yang di Miftahul. Di Miftahul juga sudah 2 kali bahwa langkah-langkah setan itu beberapa hal. Sebagian saya kemarin sudah share
Mudah-mudahan jenengan sempat melihat di rumah sambil nyapu gitu disetel kan bisa itu. Jenengan perlu tahu ya, istri saya saja itu dengerin loh di rumah. Kalau saya bicara kayak gini, videonya didengerin gitu. Karena saya merasa mendapatkan manfaat dari video itu gitu. Ya disambil aja gitu, nggak usah ngepeng gitu. Ada saya punya sepupu di Jakarta itu kalau lagi ngelihat itu disorting sama dia, disorting dikirimkan ke saya. Setelah selesai nanti WA, saya sudah selesai nyimak. Masya Allah. Nah, maka kita sadar sepenuhnya ada poin-poin yang harus kita perjuangkan setiap waktu, bahwa di saat yang bersamaan kita ingin masuk surga, di saat yang bersamaan kita diberi musuh yang sangat nyata, maka kita harus mengamati supaya kita pada track yang benar itu, yaitu track keimanan. Track di mana kita di dalam kondisi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mempelajari tamasya negeri akhirat itu gak akan bisa lepas dari kalimat mempelajari keimanan kita. Jadi, kalau dalam bahasa pondok ya syarah rinci rukun iman namanya sebenarnya. Yaitu keterangan rinci tentang 6 rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Rasulullah menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, kemudian antu'minu bil qadari khairihi wa syarih. Jadi ini hadis yang menyebut secara jelas tentang 6 rukun iman. Jadi tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Nah, coba kita melihat bahwa ada banyak dalil dalam Al-Quran yang menyebut bahwa memang wajib buat kita belajar tentang masalah iman ini. Apalah artinya kita mempelajari sebuah perjalanan yang panjang yang sedang kita pelajari tanpa kemudian kita memaknangkan di bagian ini. Makanya di dalam kitab itu disebut tentang masalah keimanan. Kita sudah sampai di halaman berapa waktu itu? 200 sekian. Saya agak sedikit balik ke depan untuk mengokohkan karena kita sudah lama nggak kepanggil. Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Quran surah Al-Hadid ayat ke-21. Bismillah. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kata-kata sabiqu itu menunjukkan perlombaan. Kata Allah, berlomba-lombalah ila maghfirah, kepada ampunan Allah. Jadi dengan catat poinnya, berarti kita tuh disuruh berlomba-lomba untuk dapat maghfirah. Kita puasa pun dalam rangka berlomba-lomba untuk dapat maghfirah kan. Dikatakan man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi disuruh puasa dengan iman, dengan takwa, dengan apa? Dengan iman, dengan harapan kepada Allah supaya dapat maghfirah, dapat ampunan. Makanya ampunan itu poin kesuksesan untuk mendapatkan akhir kehidupan yang baik di yaumil akhir. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang ketika dibuka catatan amalnya istighfarnya banyak. Maka ingat-ingat terus ini. Saya saja bicara kayak gini itu mengingatkan diri sendiri sebenarnya. Kadang-kadang kita dengan kesibukan lari, kadang-kadang orang istighfar. Gitu kadang-kadang begitu. Saya juga mengalami begitu. Tapi ketika disampaikan lagi, nanti ingat lagi. Nanti kita istighfarnya produktif lagi. Padahal kata Rasulullah yang paling beruntung adalah orang yang ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Ini sahih kan? Sepakat para ulama itu menyebut ibadah ringan yang sedikit orang mendapatkan taufik. Maunya sedikit orang yang mampu melakukan itu zikrullah. Di antara istighfar ini, kadang-kadang kita tahu tapi kadang-kadang lupa. Makanya diingatkan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ini berlomba-lomba untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini katakan arduha ka artis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Sebenarnya kalau kalimat arduha ka artis sama'i wal ard itu lebih pas, artinya sebenarnya lebarnya. Arduha ka artis sama'i wal ard, lebarnya selebar langit dan bumi. Maksudnya bagaimana maksudnya? Kalau orang matematika pasti tahu kan, rumus luas itu kan panjang kali lebar. Berarti kalau lebarnya segitu, panjangnya lebih panjang kan.
Ya enggak? Maka dalam tafsir dikatakan luasnya, akhirnya untuk memudahkan, luasnya seluas langit dan bumi. Sebenarnya itu untuk menggambarkan apa yang bisa dijangkau oleh manusia. Yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita rasakan kan ada bumi, ada langit, ya kan? Luasnya kayak mana kita nggak tahu, luas sekali gitu kan. Sebenarnya tentu saja luasnya kan jadi luas banget. Langit itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Kalau langitnya kita lihat itu langit 1 kan, langit dunia. Di atasnya ada langit lagi, di atasnya ada langit lagi sampai langit ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, dikatakan di sini yang luasnya seluas langit dan bumi, maksudnya apa? Betapa luasnya, betapa luasnya. Kalau kita belajar matematik dengan mengingat ini itu menjadi lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan jarak terjauh di bumi ya bainal masyriqi wal maghrib, antara timur dan barat. Karena kita tahunya itu, ya enggak? Bumi kan bunder. Ada yang mengatakan datar. Mau datar mau bunder, pokoknya jarak terjauh ya ini dan ini kan. Ya enggak? Enggak mungkin di sini kan. Makanya bainal masyriqi wal maghrib, untuk menggambarkan itulah jarak terjauh. Maka ini loh, bumi itu lebarnya saja segitu, apalagi panjang. Intinya itu luas sekali, luas sekali. Kemudian dikatakan uiddat lilladzina amanu. Itu surga itu disediakan untuk orang-orang yang beriman. Itu loh. Jadi poinnya jelas kan bahwa kenapa kita belajar tentang syarah rinci rukun iman sebagai prasyarat kita mendapatkan kebaikan atas apa yang kita pelajari di kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Kemudian uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih, disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Nah ini dia, ini penting banget nih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang dianugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya. Mirip-mirip dengan tadi. Laula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kemudian dikatakan walakinallaha yuzakki man yasha. Tetapi Allah pilih di antara kalian yang disucikan. Di sini dikatakan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu tuh loh tadi yang seluas langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dan itu adalah fadilah dari Allah, karunia dari Allah. Makanya masuk surga itu atas rahmat Allah, bukan karena amal kita sebenarnya. Amal kita itu hanya cara untuk mengundang rahmat Allah. Demikian engkau ya Rasulullah, ya. Rasulullah juga bukan karena amalnya masuk surga, karena rahmat Allah. Dan kata Rasulullah, saya sudah dirahmati. Artinya kepastian masuk surga. Jadi jangan berhenti di situ, ya. Kadang-kadang orang mengatakan, Rasulmu belum tentu loh. Ya Rasulullah itu sudah dirahmati. Orang masuk surga karena rahmat Allah, tak terkecuali Rasulullah juga. Tapi Rasulullah menyebutkan saya itu sudah dirahmati, berarti saya itu pasti masuk surga. Kita mengupayakan menjadi orang dirahmati itu. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu dzul fadlil adzim. Allah adalah pemilik karunia yang agung. Kita tahu Rabb kita itu punya karunia yang agung. Maka tinggal dari sisi kita, mau nggak tuh berdekat-dekatan dengan Rabb yang agung. Kita itu investasi dunia saja, investasi dunia apa ini? Kita mempercayakan kepada orang yang dianggap ahli. Sayangnya banyak yang menipu, investasi bodong dan sebagainya. Tapi secara asal, coba jenengan punya uang banyak, sudah berlebihan kan? Kemudian jenengan hendak berinvestasi. Jenengan kan harus yakin dengan tempat investasi itu, ya enggak? Padahal belum tentu hasil kan, belum tentu kan, belum tentu, bisa jadi gagal, bisa jadi malahan dihapusi kan. Saja kita berani meletakkan sebagian besar harta kita di situ. Dan ini banyak nih, saya menemui kasus seperti itu banyak sekali. Kalau untuk urusan dunia saja yang belum jelas kita berani, masa iya kita nggak mau berinvestasi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka dikatakan di dalam Quran surah Al-Hadid tentang qardun hasanah, tentang pinjaman yang baik. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan gantikan dengan sesuatu yang besar sekali. Allah kok meminjam, kan nggak mungkin. Maksudnya ketika kita dititipi harta atau tenaga atau apapun itu, pastikan tuh untuk perbuatan baik. Nanti sore itu saya diundang oleh Al Khair Community yang saya WA ke Mas Denny.
Sepertinya ya orang-orang punya seharusnya Allah ala khair community. Kalau yang ngundangnya ya saya tahu beli orang punya. Ya. Jadi ada orang-orang yang diberi inspirasi untuk berkegiatan seperti itu. Al khair community. Jangan perhatikan ya, tentang satu ayat. Saya ajak dengan berpikir begini. Jadi pagi ini saya ngajak dengan berpikir betul nih tentang kita tuh sedang punya hajat besar untuk masuk surganya Allah kan. Tadi saya bacakan Quran surah Al-Hadid ayat 11. Dikatakan siapakah yang mau meminjamkan. Jadi tentang masalah qardun hasanah, tentang pinjaman kepada Allah, maka Allah akan gantikan dia dalam ganti yang jauh lebih besar. Kemudian dengan lihat Quran surah Al-Hajj ayat 77. Sekali lagi ini saya ajak dengan berpikir betul ini. Jangan sudah lama ngaji, saya ajaknya dengan biar selevel lebih pintar lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Quran surah Al-Hajj ayat 77. Oke. Jadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khaira, ditutup dengan berbuatlah baik kalian, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, ini ayat yang turun Makkiyah. Ayat yang turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah maksudnya. Makkiyah itu artinya sebelum Rasulullah hijrah. Kalau jangan perhatikan, ini sudah perintah, kalimat perintah. Jadi kan tahu nih, eksekusi perintah sholat kan setelah di Madinah, ya enggak? Hampir seluruh syariat itu turun di Madinah. Kalau di Mekah itu terkait dengan keimanan. Tapi kalau jangan lihat ayat ini, Allah tuh sudah menyiapkan mental buat orang-orang wakaf, buat orang-orang berbuat baik. Ini ditafsir oleh para ulama terkait dengan masalah wakaf, terkait dengan masalah berbuat baik orang lain, nolongin orang lain. Itu loh. Bayangkan, itu waktu itu orang Islam itu lagi diboikot, susah secara ekonomi, ya kan? Tapi perintah itu sudah datang. Artinya apa? Mental untuk menjadi orang baik itu jangan nunggu kita kaya maksudnya tuh. Ini menakjubkan ini ayat ini. Jadi disebutkan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, kemudian wa'budu rabbakum, kemudian waf'alul khaira. Tidaklah sahabat Nabi yang mampu meninggal kecuali pasti sudah wakaf. Ini salah satu poin yang nanti saya sampaikan sore nanti ini. Karena permintaannya tentang ini. Jadi mereka yang sudah berpikir tentang, namanya juga al-khair community, komunitas untuk berbuat baik. Dan pasti mereka masih sudah merasakan bahwa berbuat baik itu berbuah kebaikan, bahwa menolong agamanya Allah itu pasti akan ditolong oleh Allah. Nggak masuk akal nanti hal-halnya. Saya sedikit banyak, ya mungkin melihat saya pribadi lah, bukan orang punya, ya kan. Tapi Allah pandu dan Allah mudahkan. Nggak masuk akal. Demi Allah saya pun nggak merancang sama, saya punya ini juga bantuan dari Allah. Ini memudahkan banget belajar, ya, masya Allah. Masya Allah. Saya itu kalau belajar menghadap empat alat, jadi harus tahu. Satu untuk referensinya, satu untuk nulisnya. Saya sambil ngedit yang kayak gini. Itu saya sambil jalan itu. Yang satunya sambil nyetel Quran. Jadi ada 4 alat itu. Satu HP bunyi Quran, satu HP bunyi itu apa namanya editan, satunya untuk membuka referensinya, satunya untuk nulis. Kayak gitu loh. Amar tahu persis kok. Ayah tuh belajar kok ngadepi alat papat gitu. Bisa bagi otaknya gitu. Ya, ada mudah kan, alhamdulillah. Semalam saya bangun tidur lebih cepat. Ternyata Pak teman juga sama. Bangun bareng-bareng sekitar jam 12 orang udah bangun. Saya bilang apa yang saya lakukan pertama diantaranya adalah membuka ayat Quran, kemudian saya baca tafsirnya. Jadi jangan perhatikan ya bahwa ternyata orang-orang beriman yang waktu itu masih miskin, tapi cita-citanya untuk jadi orang baik itu dirancang oleh Allah.
sejak saat itu. Bayangin. Jadi jangan pernah jangan mengatakan kecil hati, saya masih belum punya apa-apa kok saya nggak mau berbuat. Keliru. Sekali waktu mungkin saya sebenarnya pengen loh mempertemukan dengan jamaah di Mancasan itu Mas kawan yang dengan pernah ketemu Mas Latif itu. Masya Allah, sekarang itu perkembangannya luar biasa loh. Ini terakhir kemarin WA ke saya, Ahad, ini berarti ini jam 8 sampai jam 12 masjid menyediakan cuci motor 10.000. Silakan daftar online, nanti dibawa antar jemput bisa. Jadi anak muda ini itu kalau nggak dulu banyak nih hari ini yang cuci motor di sana gitu. Karena apa? Kepeduliannya itu mengajak masyarakat sehingga masyarakatnya tuh pengen gitu dorong. Masya Allah. Jadi sekali lagi untuk berbuat baik bahkan Allah perintahkan itu kabarnya ketika masih sangat miskin diboikot. Orang Islam waktu itu diboikot, berekonomi susah, boro-boro mikir ekonomi, boro-boro mikir sedekah maksudnya. Tapi Allah sudah siapkan mentalnya. Nah ini yang harus kita punya, ini. Seperti yang dilakukan Pak Taufan, saya setuju Pak Taufan ini. Jadi beliau sekarang juga dalam kondisi susah, tapi sudah mikir kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, alhamdulillah banyak pertolongan. Jadi kembali ke Al-Hadi 21 tadi, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardi sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Kemudian ayat berikutnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini kan awal-awal Al-Baqarah bahwa kata Allah sampaikan tuh kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kata-kata wa basyiril ladzina amanu, kembali kalimat amanu, kabarkan tuh kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Inilah yang mendorong kita belajar tentang secara rinci rukun iman sebagai bekal pulang kita. Kemudian Quran surah Al-Buruj ayat ke-11. Quran surah Al-Buruj ayat ke-11. Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh melaksanakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang besar. Dulu kita sudah pernah belajar Quran surah Al-Hujurat 15 bahwa orang-orang beriman itu tidak ada keraguan sama sekali. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Kemudian kata-kata tsumma lam yartabu. Mas Dedi insyaallah masih ingat. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humus shadiqun. Bahwa orang-orang beriman itu gak ada keraguan sama sekali. Maka sekali lagi ini menjadi pendorong buat kita untuk kembali meneliti tentang kualitas keimanan kita. Dan membangun kita pulang ke yaumil akhir itu bangunan yang kita buat untuk kepentingan bersama. Bukan hanya kerja sendiri, bukan, kerja bareng-bareng sebenarnya. Mengkondisikan keluarga yang beriman, kemudian meningkat kepada rukun tetangga yang beriman. Rukun RW itu rukun warga Mas ya? Atau di sini pedukuhan nih. Terus meningkat. Jadi dari institusi terkecil yaitu keluarga harus dididik persoalan keimanan. Atau walaupun kita mengalami luar biasa tantangan dari luar. Saya mendidik anak-anak juga perjuangannya itu luar biasa memang sekarang. Tapi pun seperti itu kita tetap harus jangan patah arang bahwa kita sampai pada titik di mana istri kita beriman kepada Allah.
kemudian anak-anak kita beriman kepada Allah, yang betul-betul mengimplementasikan konsep wajahatu bi amwalihim wa anfusihim di dalam Quran surah Al-Hujurat 15 tadi itu, bahwa orang beriman itu tidak ada keraguan dan dia memang berjuang dengan harta dan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya bisa dibentuk jikalau akidahnya atau tauhidnya atau keimanannya itu sudah benar-benar jadi. Bukan tanpa masalah ya. Saya punya tantangan besar tahun ini karena keluarga itu hendak berkumpul dan minta di sini kan tahun ini. Saya nggak punya rumah, tempatnya seperti itu. Paling tidak layak di antara keluarga kalau didatangi. Namanya orang jauh kan capek. Sampai mereka punya usul, udah nanti kita di homestay. Yang penting nunggumu yo mau apa salam-salaman baik terus seperti biasanya saya ceramah biasanya. Kayak gitu aja nggak apa-apa nanti biar tetap ketemu. Ini tantangan nih, mengkondisikan keimanan istri supaya bisa menerima keadaan itu. Istri sebenarnya agak kurang terima, makanya yo masa gitu ya, kau yang Mbak Dewi minta tempat tinggal yang layak gitu. Saya sampaikan tentang kisah imro'atun sauda, seorang perempuan yang masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Istri saya kalau udah cerita yang itu tuh mesti nangis dia. Tentang seorang wanita yang hitam tapi dia penduduk sorga. Masih ingat nggak? Ketika ada orang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini usro'u, saya itu punya penyakit ayan ya Rasulullah, doakan ke Rasul, doakan ke Allah biar sembuh ya Allah, karena atakasaf, karena setiap kali saya kumat ayannya kan kelihatan tuh auratnya, saya malu ya Rasulullah. Nah kemudian jawaban Rasulullah, wa in syi'ti sobarti walakul jannah. Kata Rasulullah, nek kowe sabar, maksudnya orang didongake, orang doa mari, nek kowe sabar, walakul jannah, buatmu jaminan surga. Kita tahu ya, salah satu yang mengatakan surga kan sabar dan syukur. Kalau kamu sabar dengan penyakitmu itu, tetap sampai mati kamu penyakitnya kayak gitu, maka dijamin surga. Ini peringatan juga buat orang-orang yang sakit sebenarnya. Umum. Makanya Mas Jenik kemarin cerita, ada orang yang menjadi marbot masjid sini dipaksa oleh Allah untuk tidak berkumpul sana sini, kegiatannya hanya ini karena sakitnya. Iya Mas Jenik. Malah justru selamat ini. Meninggalnya bulan Ramadan dari Jumat. Masya Allah. Masya Allah. Maka Rasulullah sebutkan ini, wa insi ini nek kowe gelem, nek kowe karep. Tantonake. Tapi nek kowe gelem wa insi ti sobarti. Sabarlah, walakil jannah, maka buat kamu surga. Tawaran kedua Pak, wa in syi'ti, jika kamu mau tak doain sembuh, tapi gak ada jaminan surga. Maka kemudian wanita ini mengatakan, saya pilih sabar ya Allah, saya pilih sabar. Kemudian kolat, dia berkata lagi, tapi yang kelihatan auratnya doain ya Rasulullah supaya nggak kelihatan. Iya, setelah itu ketika dia kumat nggak pernah lagi kelihatan auratnya. Bayangkan, ini wanita hitam legam yang menolong Mas Fran itu ya tertarik Mas Fran. Tapi masih menjaga dirinya. Bukan masalah dia menarik orang lain, tapi tutup aurat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga dirinya. Bayangin. Istri saya bilang, "Ya, kan harus nompo keluarga ya." Hadirin di rumah. Akhirnya aku berdoa kepada Allah minta rumah gimana ya, boleh gak sih? Saya bilang, saya jawab, nek wis sabar, insya Allah jaminan surga insya Allah. Ini kan jaluk ya rawo. Insya Allah orang tak jaluk mas, mending gue ini bayar rawo, tapi sambil berduri air mata. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kesabaran itu begitu dibentuk oleh Allah, kita dipaksa untuk bersabar supaya kita dapat keberkahan maksudnya. Kadang-kadang kita dipaksa oleh Allah untuk bersabar. Nih orang masalahnya orang kaya ngono Mas Awan. Ini orang dipaksa sabar, kadang-kadang kita tuh manusia itu enggak gitu. Kayak duit oke, ayo dolan-dolan pengen gitu. Saya kadang-kadang melihat orang yang memodifikasi mobil ini itu, kadang-kadang apa ya dari mana ya untuk kayak gitu ya. Tapi begitu punya kondisinya berbeda. Saya dulu pelaku ketika duitnya banyak ya pengen palaknya ganti lah. Ini kalau dipikir untuk apa coba? Nek dipikir, kalau kita dipikir pakai logika yang sadar gitu.
Ya ngopo-ngopo yo ganti pelek, dikai roof rail, diganti enggak ngopo. Iya enggak? Kalau Mas Awan mungkin kepakai kemarin ke sana pakai roof rail enggak Mas? Pakai di atas enggak? Enggak, itu aja enggak, kayak lampu. Pakai tangga. Bawa tangga. Dicirat gitu ya. Ditutupnya rampung. Ada orang sengaja pasang-pasang ini seperti itu. Untuk apa coba kalau dipikir? Jadi mengkondisikan keluarga untuk beriman bersama-sama itu menjadi sangat penting. Nah ini yang kita ingin. Kita kan inginnya kita pribadi, istri kita, anak kita, bapak kita, ibu kita, paman kita, adik kita, sama-sama ke surganya Allah. Kemudian panjenengan semua kayak gini ketemu. Saya pengennya ya ketemu jenengan sampai ke surga. Ketemu lagi itu di sana. Dalam kondisi yang benar-benar sudah luar biasa. Saling mencari kalau belum tentu yang di depan ini duluan. Tarik ya. Kita harus saling begitu ya. Memang begitu orang muslim begitu. Jadi sekali lagi kita sungguh bermohon kepada Allah ya, untuk dijaga keimanan kita. Nah 3 ayat ini tolong diingat-ingat, Al-Hadid 21, Al-Baqarah 25, kemudian Al-Buruj 11. Jangan masih ingat ya, kalau kita bicara Al-Hadid 21 maka kita tahu ya, bahwa di ayat 22-nya, coba nanti dengan lihat. Coba Mas dibaca Mas Denny. Al-Hadid 22. Ya. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Al-Hadid 22. Perhatikan ya. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang masalah keimanan di ayat 21-nya, ya, kemudian Allah menyebutkan ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan di dalam diri kita. Ya. Dikatakan ya, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali pasti sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ya kan? Dzalika 'alallahi yasir, hal itu bagi Allah mudah. Jadi kita sadar ya, ayat ini merujuk bahwa untuk mengajarkan keimanan ke keluarga kita. Tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi ini kepada diri kita kecuali pasti sudah tertulis. Berarti kita tuh di dunia hanya jalanin apa? Jalanin takdir loh. Mau ketulis. Iya enggak? Sudah ketulis semuanya. Sudah ketulis semuanya, dan bagi Allah itu mudah. Lanjutin Mas ayatnya Mas, ayat berikutnya. Yang demikian itu kata Allah, agar engkau tidak bersedih terhadap apa yang luput dari dirimu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Nek kepeksanya susah nggak usah terlalu bersedih, memang itu sudah ditulis sama Allah. Jadi kan ketakdir orang di rumah, orang patio sugi, anak yang dari cicilan misalnya, itu semua sudah menjadi ketetapan Allah yang ditulis. Mas Fran sekarang diuji tidak lain kondewean disi. Itu udah ditulis Mas Ran? Udah ditulis ya? Apa bisa balik mana? Belum. Itu juga bagian yang sudah ditulis Mas. Kata Allah, yang demikian itu supaya kalian itu gak terlalu bersedih dengan apa yang luput, apa yang jenengan itu gak dapatkan, dan jangan terlalu bangga dengan yang jenengan peroleh. Kalau sugih misalnya, bangga apa? Itu tuh jalanin takdir aja sebenarnya. Supaya kalian itu nggak terlalu berbangga dengan apa yang
kita miliki sama sekali, itu cuma tulisan. Ilmunya likaila la tasau ala ma fatakum, kata Allah, supaya kalian itu nggak terlalu sedih jika lo nggak dapat, nggak terlalu bangga jika lo ternyata sulit. Ini kalau kita nggak paham ayat ini kan kebalik orang sedih banget dengan kesusahannya, orang bangga banget dengan kedudukannya, kekayaannya. Rumah soalnya kayak dia mulia dengan itu, enggak sama sekali. Miskin kaya semuanya punya potensi mulia, bergantung kepada sikapnya. Itu tadi saya bilang, berkomunitas baik atau berpikir baik atau punya keinginan baik itu jangan tunggu kaya, jangan, salah, nggak sesuai dalil. Walaupun jangan sekarang buat orang kaya, saya pengen sedekah banyak, saya pengen tolongin orang, kayak gitu harusnya. Ini kalau kita kembali ke dalil begitu. Mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan. Allah Maha Kuasa, kata Allah, yasir, bagi Allah hal itu mudah sekali. Kemudian dia katakan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi bahkan diri lain, kan kekhususan. Orang kalau diberi nikmat biasanya yaitu tadi dengan kekayaannya dia sombong. Ketika Qarun dikatakan dengan apa yang dititipkan Allah kepadamu itu, cari darul akhir, cari akhirat. Ini yang saya katakan visi berbuat baik. Kemudian dikatakan jangan lupakan bagian duniamu. Maunya sithik wae, dunia iki mung sithik. Hanya kalimatnya ojo tok lalek gitu tok. Ya dunia sekarang kita lewati ini. Tapi ketika dititipin nikmat, tenaga kah, kepintaran kah, harta kah, cari tuh darul akhirat, kata Allah. Ini kan tarbiyah dari Allah yang luar biasa. Ya kan? Kemudian berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, ini perintah lagi nih. Suruh berbuat baik dengan bekal yang dia miliki itu. Nah, ini kan visinya jelas, ya kan, bahwa orang muslim itu memang identik dengan orang beriman itu identik dengan berbuat baik. Sekali lagi saya katakan Al-Hajj tadi menyebutkan tentang jangan pernah nunggu kita ready untuk berbuat baik. Dari sekaranglah kita berbuat baik. Saya kalau mikir tentang keadaan saya sekarang mau berbuat baik dengan bagaimana, coba dari sisi harta. Tapi saya mencoba berbuat dengan apa yang saya punya sekarang. Kadang-kadang sampai banget nih, terutama kalau Ba'da Isya Mas Diri itu berat. Saya ceramah pada subuh itu insya Allah lebih ringan, Ba'da Isya itu berat. Sekarang saya malam Kamis kan di Masjid Bani Parjan Mubarok, agak jauh Kasongan sana. Itu Ba'da Isya. Jadi sekarang waktunya memang yang bisanya ya itu ya pada maghrib, Ba'da Isya rata-rata. Itu Masya Allah ya. Jadi supaya kita tidak terlalu bersedih dengan apa yang terluput dari kita, dan kita tidak terlalu bangga dengan apa yang kita tidak dapatkan. Jadi sekali lagi, mengkondisikan keimanan keluarga kita itu akan menjadi pondasi. Makanya hal-hal yang terkait dengan ayat-ayat keimanan ini seharusnya istri kita juga tahu. Dan dengan diskusinya di rumah sudah mulai tentang hal-hal kayak gini Mas Dedi. Saya kalau sama istri itu ya itu bicaranya kayak gini. Oh tadi itu bahas masalah ini. Ini juga saya juga sambil belajar terus. Di menurut Nupi ini kok yang ini gitu. Kita diskusi. Lihat profil yang lain Sulaiman alaihissalam di dalam Quran surah, saya lupa ayatnya gitu. Tentang ketika Sulaiman diberi nikmat oleh Allah dalam bentuk pindahnya singgasana Bilqis dalam waktu sekejap mata, ya kan? Apa yang dilakukan oleh Sulaiman? Apakah seperti Qarun? Kan beda. Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Itu semua didapat karena saya ini loh. Saya itu pintar. Saya itu ahli akuntansi. Saya itu profesor kalau zaman sekarang ya. Maka pantas saya dapat. Kalau itu alasannya begitu banyak orang yang bekerja keras dari pagi sampai sore mendapatkan uang lebih sedikit dibandingkan orang yang santai, ya enggak? Ini kalau yang ngomong itu uang bangunan betulnya lebih sugih loh. Ya enggak? Kalau memang rezeki dari kerja keras, tukang bangunan harusnya paling kaya Mas Wan. Iya toh? Nyatanya kan enggak. Kalau rezeki karena kan pengalaman yang banyak, begitu banyak orang pengalaman yo masih miskin. Ono wong sing ora ngopo-ngopo tuh duit anake raja. Orang ngopo-ngopo ya kan? Blek itu warisan. Enggak ngapa-ngapain. Coba. Ya kan? Maka dari itu kita tahu banget nih bahwa kita wajib betul-betul
menanam keimanan secara sempurna. Sulaiman mengatakan apa? Hadda min fadli rabbi. Kata Sulaiman, ini itu karunia dari Allah untukku. Kemudian dilanjutkan ayatnya. Rasulullah mengatakan, untuk mengujiku apakah saya bersyukur atau kufur. Itu. Coba yang kayak gini ini loh, ditanam ke keluarga kita tuh, bahwa kebiasaan memberi, kebiasaan menolong orang lain itu harus dari kecil. Itulah kesuksesan keluarga itu kalau bisa. Memang tidak mudah ini seperti ini, apalagi dalam kondisi kita yang masih kurang. Kadang-kadang kita ini. Saya juga berjuang betul ya dalam hal ini. Qarun itu sepupu Nabi Musa. Yang ingin saya sampaikan pokoknya sifat dua orang yang punya karunia yang sama. Sulaiman diberi kekayaan dan kerajaan luar biasa, Qarun juga diberi kekayaan yang luar biasa, tapi sikap dua orang ini sangat berbeda. Itu poinnya maksudnya. Poinnya itu. Jadi ia adalah anak dari Yasar yang merupakan adik kandung dari Imran ayah Nabi Musa. Berarti apa itu hubungannya itu? Sepupu ya? Sepupu ya? Melalui garis ayahnya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dua orang ini adalah dua orang-orang yang sama-sama punya karunia besar, tapi cara menyikapinya sangat berbeda. Ini dalam Quran surah Al-Qasas ya. Cara menyikapinya terhadap nikmat itu sangat berbeda. Satunya mengatakan ini karena saya, satunya mengatakan min fadli rabbi. Mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran. Nah, ini yang sebenarnya pengen banget saya tanam ke keluarga saya dan panjenengan semua. Karena ternyata kalau saya lihat tentang besarnya Islam ini juga karena kegiatan seperti ini. Jadi Islam itu ditopang oleh wakaf. Islam itu menjadi besar perjuangannya ditopang oleh wakaf. Makanya walaupun kita belum punya uang banyak, cita-cita menjadi pewakif itu harus. Mudah-mudahan kita meninggal, kalau ternyata belum wakaf itu mudah-mudahan diri ini sudah punya investasi wakaf. Mudah-mudahan. Pak Taufan itu kadang-kadang saya memberi pelajaran ke saya, beliau lagi susah, sudah mikirin orang bagaimana caranya memfasilitasi orang, itu kadang-kadang kan out of the box gitu. Tapi ternyata dalil ini memang mengatakan seperti itu. Nek wong lagi sugih ngono mikir ke wong dia orang gumun memang kudune gitu. Tapi lagi susah kok oleh mikir kayak wong itu ya kan luar biasa. Tadi saya juga ditanya di Aroyan, loh kok sudah sama Pak Taufan lagi? Kan sudah lama nggak sama Pak Taufan gitu. Terus mobilnya gimana? Ya alhamdulillah dapat solusi. Mas Awan. Iya alhamdulillah dapat pinjaman gitu, dikasih sama orang insya Allah. Jadi itu tentang keimanan. Sawal ini kita punya PR besar bahwa memang secara umum menurun, tapi kita yang ngaji jangan menurun, yang minimal 11 rakaatnya dipertahankan. Tapi saya sendiri kadang-kadang fail Pak Taufan, kadang-kadang mulai capek bahkan cuma 3 kadang-kadang. Padahal sepanjang bulan Ramadan minta 11 terus toh. Tapi di bulan Syawal ini saya juga mengalami karena fisik nih. Kadang-kadang di bulan Syawal itu kan kegiatannya luar biasa gitu Pak. Mulai dari silaturahimnya. Kemudian saya jadwal Syawal ini banyak banget Mas. Banyak banget Masya Allah. Kemarin terakhir di sekolah grup itu tak pikir asalnya dekat, ternyata jauh banget di Dewi Pulesari, Desa Wisata Pulesari, ternyata di bawah Merapi sana. 1 jam 16 menit saya kesana. Jauh banget Masya Allah. Nah itu untungnya ditemani istri alhamdulillah. Karena hanya megang peta itu istri saya nggak tahu tuh jalannya kecil-kecil gitu Pak. Jauh banget Masya Allah. Dan saya juga banyak belajar tentang keimanan lewat yang punya sekolah itu. Beliau itu sekarang hijrah total Mas, nggak pakai bank sama sekali loh. Hebat tuh orang kayak gitu loh orangnya. Dikembalikan semua tuh dananya. Ketika ikut kegiatan anti riba, dibilang solusinya apa Ustadz? Saya harus kembaliin 4M loh hari ini berarti. Kan disuruh nulis
niatnya. Kalau saya harus berhenti dari riba, maka hari ini berarti per hari ini saya lagi latihan ini, besok saya pulang saya harus kembalikan 4 miliar. Terus gimana solusinya? Ustadz gak punya solusi dalam hal itu, solusinya minta tolong sama Allah. Dan ternyata itu betul Ustadz. Kalau Ustadz menyampaikan teknisnya ya keliru, bisa jadi kalah dengan kita kan, kita kan pelaku. Ternyata betul dikasih sama Allah dalam waktu seminggu tuh ketutup, Masya Allah. Kemudian sekarang sudah total tanpa riba. Awalnya saya diundang ke keluarga besarnya, sawalan keluarga besarnya. Kemudian kemarin diundang untuk seluruh karyawannya. Masya Allah. Nah inilah keimanan, bentuk keimanan yang ditanam keluarga. Yang poinnya adalah persoalan, sekali lagi persoalan menguatkan iman diri kita. Nah ini yang kita berbekal pulang kepada Allah tuh dengan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin hari ini itu saja dulu nih. Semoga bisa menjadi pengingat dan merefresh apa yang menjadi pembelajaran kita, dan mudah-mudahan Allah berkahi sisa umur kita insya Allah. Insya Allah saya santai habis ini masih bisa ngobrol-ngobrol. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.